Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbalah. Pemirsa TV Sunnah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah tidak henti-hentinya kita memuji serta bersyukur pada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kita begitu banyak limpahan nikmat, bahkan saking banyaknya nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita tidak akan bisa mengetahui jumlahnya karena banyaknya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Jadi antara nikmat yang besar adalah kita masih diberikan semangat belajar, sehingga kita masih diberikan kemudahan untuk bisa melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah membahas sifat di antara sifat-sifat yang tidak memiliki lawan, yaitu sifat takrir. Fa insyaallah ta'ala pada liqa hari ini, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas sifat berikutnya. Yang ini masih berkaitan dengan sifat lazimah, sifat yang menetap pada setiap huruf, bagian yang kedua, yaitu yang tidak memiliki lawan. Karena bagian yang pertama yang memiliki lawan, sudah kita tuntaskan dan pelajari. Dan kita pada saat ini, pertemuan ini adalah bagian yang kedua yang tidak memiliki lawan, dan lebih tepatnya kita akan membahas mengenai sifat tafasyi. Pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, mengenai sifat ini telah ditegaskan dan dijelaskan oleh Syekhul Qurra, yaitu Syekh Al-Imam Ibnul Jazari, atau disebut dengan yang bernama Muhammad Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan di dalam bait manzumahnya, beliau mengatakan walid tafashshinu, dan untuk tafasshi itu bagi huruf shin, yakni anna shin mausufu bitafasshi, bahwasanya huruf shin itu mausuf, disifati atau bersifat tafasshi shin. Jadi sifat ini yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini adalah sifat tafasshi, yang dimana dari sisi pengucapan pun jelas tafasshi ini berkenaan dengan huruf shin saja. Jadi tafasshi itu diperuntukkan hanya untuk huruf shin saja. Begitupun pada pertemuan sebelumnya, takrir itu hanya diperuntukkan hanya untuk huruf ra saja. Nah, pada pertemuan ini tafasyi pada shin. Sebelumnya kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu tafasyi, baik dari segi bahasa dan istilah. Mengenai tafasyi bermakna intishar, ya, lughatan al-intishar, yaitu tersebar. Jadi tafasyi secara bahasa bermakna intishar, tersebar atau menyebar. Adapun dari segi istilah adalah kathratun tisharu khuruj ar-rih bainal lisani wal hanak. Yaitu apa? Banyaknya menyebarnya rih, ya. Menyebarnya rih itu adalah udara, ya, atau angin ketika mengucapkan huruf shin, di mana karena pertemuan antara lidah dan langit-langit atas. Sebelumnya perlu diperhatikan
shin dari segi makhraj ya, dari segi penempatannya itu adalah berada di lisan, yaitu di lidah makhrajnya. Bagiannya bagian mana? Bagian tengah. Jadi tengah lidah itu terdiri dari torf ujung, wasat tengah, dan aqsa yaitu apa? Bagian pangkal serta hafah bagian samping. Nah, untuk huruf shin itu bagian tengah, wasatul lisan, wasatul lisan. Bagian tengah lidah yang menempel atau dinaikkan tengah lidah itu ke langit atas. Maka tadi disebutkan kathratun tishar. Ya. Ar-rih bainal lisani wal hanak atau intisharus saut 'inda nutqi bil harfi shin. Yaitu apa? Menyebarnya udara dikarenakan bertemunya antara lidah dengan langit-langit atas. Perlu diperhatikan semua mengenai akan hal ini. Mengenai sifat shin, yaitu tafasyi, telah disebutkan ya di dalam Alkitab, yaitu karangan Imam Sibawai, wa khassa Sibawai sautu shin bihadhi sifah. Bahwa Imam Sibawai juga telah menetapkan, mengkhususkan pada huruf shin sifat tafasyi ini. Sehingga yang harus kita perhatikan, tafasyi ini hanya diperuntukkan untuk huruf shin. Karena memang ada beberapa pendapat yang di antara para ulama qurra, yaitu qiraat, di antara ulama-ulama qiraat, mereka ini ada yang menyatakan bahwa huruf tafasyi ini bukan hanya shin saja, bahkan huruf ya juga, mim juga, fa juga, dan yang lain-lainnya. Akan tetapi di sini Imam Sibawai mengatakan wa khassa Sibawai sautu shin bihadhi sifah. Jadi tafasyi itu menurut Imam Sibawai hanya diperuntukkan, dikhususkan untuk huruf shin saja. Kama huwa madhabul musannifu huna. Sebagaimana pendapat Imam Ibnul Jazari pada Manzuma Jazariyah ini. Nah, maka oleh sebab itulah yang harus kita perhatikan adalah bahwa hurufut tafasyi huwa asyinu ittifaqan. Bahwa huruf tafasyi itu hanya diperuntukkan pada huruf shin saja, ittifaqan. Sudah disepakati oleh para ulama. Kemudian kenapa dia itu disebut dengan tafasyi? Li'annahu tafasya fi makhraji hatta ittasala bi makhraji at-ta'i. Karena ketika kita mengucapkan huruf tafasyi, menyebarnya udara, itu dia sampai memasuki makhraj huruf ta, sampai ujung. Jadi begini, ketika kita mengucapkan huruf shin, yang kita rasakan pertama adalah lidah itu naik, tengah lidah ya. Ketika tengah lidah itu naik ke langit-langit atas, udara ini akan terdengar jelas. Bisa dikatakan udara, bisa dikatakan desisan yang kuat. Contoh, ash. Nah, kalau kita mungkin orang-orang dulu itu kita mengistilahkan seperti orang yang biasa mengusir hewan. Hush, hush. Nah, kita perhatikan kenapa suara itu deras dan jelas. Dikarenakan tengah lidah naik sehingga aliran nafas yang harusnya jalan dengan normal karena tertutup sehingga dia tertahan dan jelas di situ suaranya. Ash. Maka ya huruf shin pada tafasyi ini akan jelas bila dalam kondisi tasydid dan sukun. Contoh, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Akan terdengar jelas suara udaranya atau tafasyinya ini. Disebabkan menyebarnya udara tersebut. Ini harus kita perhatikan bersama mengenai sifat tafasyi. Dan sebagaimana tadi saya katakan, bahwasanya sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa tafasyi bukan hanya dimiliki pada shin saja. Bahkan pada fa, pada dod, pada huruf sa, sin, dan yang lainnya. Akan tapi, kita mengambil pendapat yang ada, yaitu pendapat Imam Sibawai, bahkan Imam Jazari, yang beliau katakan dalam manzumanya, walid tafasyi shinu. Dan tafasyi diperuntukkan untuk huruf shin. Ini harus kita perhatikan bersama mengenai sifat tafasyi ini. Kemudian pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, mengenai tafasyi yaitu huruf shin, di sini memang dari segi pengucapan kita harus hati-hati dalam pengucapannya. Seringkali teman-teman kita atau saudara-saudara kita ketika membaca huruf shin yushbihu sin, yushbihu as-sin, yaitu menyerupai huruf sin.
Ya, dan ini merupakan kesalahan karena shin dan sin dua huruf yang dari segi makhrajnya pun sudah berbeda. Kalau shin tengah lidah, adapun sin ujung lidah ditempelkan dengan gigi seri bagian bawah. Ini berbeda sekali. Contohnya jangan jauh-jauh. Kita seringkali mendengar khotib berkhutbah. Dia mengatakan khotib ini, wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Itu kan artinya adalah kami berlindung, kami meminta perlindungan kepada Allah terhadap keburukan, kejelekan diri-diri kami. Artinya itu merupakan sebuah doa di mana kita meminta perlindungan kepada Allah terhadap perbuatan keburukan, kejelekan. Akan tapi kalau kita membaca dengan sin, ini yang berbahaya. Bila kita mengatakan wa na'udzu billah min sururi anfusina, kami meminta perlindungan kepada Allah dari kebahagiaan. Loh, kok bisa? Kita meminta perlindungan kepada Allah di atas kebahagiaan. Justru yang kita inginkan dalam menghadapi kehidupan dunia maupun akhirat adalah kita mencari kebahagiaan itu. Sehingga karena shinnya dirubah menjadi sin, maknanya pun berbeda. Jadi kalau syurur itu artinya adalah keburukan atau kejelekan. Akan tapi bila kita ucapkan dengan surur, maka sin, itu artinya kebahagiaan. Nah makanya sehingga kalau kita berbeda dalam pengucapan, ini akan berbeda makna. Dan otomatis dalam berdoanya pun nanti khawatir sekali. Ya kita meminta perlindungan agar tidak bahagia. Kan seperti itu. Ini kan salah. Secara tidak langsung ini bahaya sekali. Ya. Sehingga hati-hati ketika kita berdoa, jangan sampai kita itu merubah huruf yang tadi wa na'udzu billahi min syururi anfusina, haruskan seperti itu. Kita meminta perlindungan kepada Allah agar jangan ada kejelekan pada diri kita. Akan tapi kalau kita merubah dengan surur, maka kita meminta perlindungan kepada Allah agar kita nggak bahagia. Kok bisa seperti itu? Karena tadi shinnya berubah menjadi sin. Nah, inilah maka oleh sebab itu pemirsa, hati-hati dalam pengucapan huruf shin. Jangan meleburkan atau bahkan menyerupai huruf sin. Itu harus kita perhatikan bersama. Kemudian di antara kesalahan juga yang sering terjadi adalah kesalahan ini memang tidak fatal karena memang ini merupakan khilaf, hanya perbedaan dan perselisihan di antara para ulama qiraat, di mana ketika ada huruf shin inda mutaharrik, ketika dia berharakat, dan mutaharrik di sini berharakat di sini adalah indal fathi. Ketika dia dalam kondisi fathah, maka jangan kita memonyongkan kedua bibir. Ya, karena shin ini kan hubungannya dengan lidah, bukan dengan bibir. Sehingga kalau kita membaca ta'awudz misalkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kan seperti itu, bibir tidak bergerak. Merupakan kesalahan kalau kita memanjukannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Beda antara minash dengan minash. Beda. Dari segi pendengaran pun akan berbeda. Pengucapan shin dengan monyong maupun tidak dengan monyong. Namun ini perselisihan ya. Yang ini tidak masuk ke dalam ranah yang monyong ini salah tidak. Ya. Memang ada beberapa ulama yang membolehkan. Karena itu selama tidak merubah tidak masalah. Cuman apa yang telah saya pelajari adalah tidak diperbolehkan untuk memonyongkannya. Ya, karena tadi kembali shin itu hubungannya dengan lisan, dengan pengucapan lidah, bukan bibir. Jadi ini kita legowo saja mengenai akan hal ini. Karena ya, kalau kita melihat dari sisi kaidah ya, ini merupakan kesalahan ringan. Karena kan harusnya dia tidak dengan memonyongkan kedua bibir. Namun dia tidak merubah makna ya, tidak merubah makna. Hanya kesalahan ringan. Ya, intinya ini adalah permasalahan yang kita harus lapang dada. Ya, karena ada beberapa teman memang yang mereka itu akhirnya saling mentahdir satu sama lain gara-gara masalah seperti itu. Dan masalah furjah juga ada. Artinya ya ini masalah yang tidak sampai mengeluarkan Islam, tidak. Ya, ini hanya dari segi pengucapan saja. Jadi hati-hati ketika baca minash ya, maka usahakan jangan dimonyong. Walaupun ada beberapa ulama yang membolehkan, namun dari segi kaidah, kita lihat kaidah ya. Kembali kepada kaidah, maka dalam kaidah tidak ada hubungannya huruf shin dengan bibir. Ya, huruf shin ini hanya ada hubungannya dengan
lidah saja. Sehingga dibaca minash, bukan minash. Akan berbeda dari segi pendengaran kita juga. Makanya seringkali ketika saya pun mengajar seorang akhwat atau ummahat gitu ya, ini bagaimana kalau kita mendengarkan bacaan mereka, sedangkan pakai tirai dan kita pakai hijab, di balik hijab mereka itu dari segi suara itu sudah berbeda. Minash dengan minash itu beda. Makanya itu yang menjadikan kita bisa mengetahui bagaimana dia mengucapkan dengan monyong dan tidak dengan monyong. Itu harus kita fahami mengenai pengucapan huruf shin, di mana pengucapan ini masih kita anggap dua pendapat yang masih diterima di kalangan para ulama, baik yang memonyongkan maupun yang tidak. Adapun yang saya pelajari, maka saya mengambil yang tidak, namun tetap menghargai bagi mereka yang membaca dengan memonyongkan kedua bibir. Nah, itu harus diperhatikan oleh semuanya. Hati-hati dalam pengucapan huruf shin. Yang menjadi problem besar adalah merubah huruf shin menjadi huruf yang lain. Ini yang menjadi problem besarnya. Adapun dari segi monyong tidaknya itu tidak menjadi problem besar. Yang problem besarnya adalah permasalahannya jika merubah menjadi huruf yang lain, seperti tadi wa na'udzu billahi min syururi dirubah menjadi wa na'udzu billahi min surur. Nah, ini menjadi perubahan makna otomatis. Makanya hati-hati dalam pengucapan, jangan sampai merubah huruf, karena perubahannya huruf tersebut akan mengakibatkan berubahnya juga makna. Itu harus kita perhatikan bersama dalam pertemuan kali ini. Ingat, tafasyi memang ada beberapa ulama mengatakan selain dari huruf shin ada yang masuk ke dalam sifat tafasyi. Namun sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan wa khassasi bawai sautu shin bihadhi sifah, bahwa tafasyi hanya dikhususkan untuk huruf shin saja, dan ini juga sebagaimana kama huwa madhhabul musannifuna, yaitu sebagaimana pendapatnya Imam Jazari pun, beliau berpendapat tafasyi hanya untuk huruf shin saja. Inilah yang harus kita perhatikan semua. Semoga bermanfaat bagi pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada. Insyaallah ta'ala nuwasil qira'atan al-yawm. Kita akan melanjutkan bacaan kita pada pertemuan kali ini, di mana kita telah membahas hukum-hukum yang ada pada surah Az-Zalzalah ya, pada pertemuan yang lalu, tepatnya pada ayat 1, 2 hingga 3. Maka insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasannya, yaitu dimulai pada ayat yang keempat. Perhatikan di situ Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Perhatikan di situ pada yauma idzin tu. Perhatikan pada zal. Harakat huruf zal di situ adalah tanwin, atau lebih tepatnya adalah kasrah tain. Perlu diperhatikan bersama bahwasanya kita bahas dari sisi ini dulu ya, pengucapannya. Iya. Zal tandanya itu adalah kasrah tain atau disebut dengan tanwin, yang dimana bila bertemu huruf berikutnya yaitu ta di situ ya, yauma idzin tu, maka di sini merupakan hukum yaitu adalah ikhfa. Jadi kalau ada nun mati atau tanwin. Nah, ini kan tanwin ya, kasratain. Intinya yang ten-ten. Fathatain, kasratain, dhammatain, itu namanya tanwin. Maka ketika bertemu huruf tak di antaranya, maka ini harus dibaca ikhfa. Kalau kita istilahkan dengan eng gitu ya, baca dengan eng. Samar bainal idhar wal idgham, antara menjelaskan dan memasukkan. Nah, adapun dari sisi penulisan, saya akan menjelaskan dari sisi penulisan Mushaf Madinah ya. Untuk hukum ikhfa, pemirsa bisa lihat di Mushaf Madinah ya. Okay. Tanwin pada ikhfa itu gak sejajar. Jadi kalau kasroten itu kan ada dua kasroh ya. Itu penulisannya gak sejajar. Miring.
satu, kemudian satunya kayak gini. Jadi enggak sejajar. Nah, adapun untuk idgham itu sejajar. Pemirsa bisa perhatikan perbedaannya. Surat Az-Zalzalah pada ayat yang keempat itu adalah ikhfa ya, yauma idzin tu, dengan ayat yang ketujuh ya, famay ya'mal mithqala dzarratin kha. Di situ tanda kasrah tennya, kalau yang pertama kan pada ayat yang keempat itu kan ikhfa ya, maka kasrah tennya itu enggak sejajar. Kasrohnya nggak sejajar, tapi kalau ayat yang ketujuh dzarratin kha itu kan idgham, bukan ikhfa ya, ini idgham, maka sejajar kasrohnya, kasrotennya. Itu pemirsa bisa lihat pada ayat yang keempat dan yang ketujuh. Ya, kalau yang idgham itu ayat yang ketujuh, surah Az-Zalzalah sama. Famay ya'mal mithqala dzarratin ya khairayya. Nah, ada dua contoh tuh malah. Nah, kalau kita perhatikan untuk ya dzarratin kha di situ adalah dengan, kalau dzarratin kha itu kan izhar ya. Betul enggak? Izhar. Nah, betul. Iya, izhar. Maaf, izhar itu dia sejajar. Jadi untuk ikhfa dan idgham itu tidak sejajar. Makanya kalau kita lihat yauma idzin tu dengan khairayya itu enggak sejajar, fathah, kasrah dan dhamma fathah dan kasrotennya enggak sejajar. Tapi untuk yang izhar itu sejajar. Nanti pun ada dari pembahasan dari segi dhammaten. Ada yang 99, ada yang 69. Ya insyaallah nanti sambil berjalan kita akan bahas dari sisi penulisan. Artinya di sini untuk memudahkan ya, membedakan ya. Iya, untuk membedakan. Tapi mungkin kita nggak ngeh mungkin ya. Selama ini taunya ya kasroten seperti itu, fathaten seperti itu gitu ya. Padahal ternyata dari sisi penulisan ada perbedaan. Yang oleh sebab itulah nanti ada ilmu membahas mengenai ilmu rasam dan dhabat, yaitu tulis menulis Al-Qur'an. Ya, jadi nggak sembarang orang bisa menulisnya secara kaidah. Ya, bahkan nggak semuanya itu ada tasydidnya. Nanti kita akan bahas insyaallah ya. Nah, perhatikan di situ berarti ayat yang keempat ikhfa. Yauma idzin tu. Ingat, ikhfa pada ta ini jelas samarnya dan tipis. Sehingga merupakan kesalahan kalau kita membacanya yauma idzin tu. Yauma idzin tu, itu salah. Harusnya tipis yauma idzin tu. Bukan tu. Beda. Baik. Ya, ini dari sisi tebal tipis. Jadi huruf ta ini kan huruf tipis, maka kembali pada sifat tipisnya. Itu tergantung dari huruf yang setelahnya. Betul. Kayak contohnya misalkan alladzina hum 'an shalah. Kenapa dibaca 'au? Karena shad itu huruf tebal. Tebal ya. Merupakan kesalahan kalau kita baca alladzina hum 'an shalah. Itu. Jadi dilihat dari huruf berikutnya apakah ikhfanya ini tipis atau tebal. Bukan hanya sekedar ikhfa ya, harus dilihat dari sisi tebal tipisnya juga. Itu yang harus kita perhatikan bersama. Kemudian berikutnya adalah akhbaraha. Perhatikan pada kha sakinah. Kha ini huruf yang tebal, maka merupakan kesalahan kalau kita bacanya yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Dari sisi makhraj mungkin benar, tapi dari sisi sifat kurang tepat. Harusnya bukan beda antara dengan beda. Nah, itu yang harus perhatikan. Raha, ha di situ merupakan hukum yaitu mad asli atau mad tabi'i, jadi harus dibaca dua harokat saja. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, dua harokat saja. Kemudian ayat yang kelima bi anna. Perhatikan pada kalau ada huruf diawali dengan kasrah, kita harus jelaskan huruf tersebut tanda harokatnya. Jangan sampai dibaca be'annahu, harusnya bi'anna. Sama seperti bismillahirrahmanirrahim. Harusnya kan bismillah. Jadi harokat juga kita harus sempurna. Makanya dalam ilmu tajwid ada istilah itmamu al-harakat, yaitu kesempurnaan dalam membaca setiap harokat. Jadi diperhatikan bi'anna. Jangan be'anna, jangan diimalahkan. Bi'anna,
hukum nun tasydid itu adalah gunnah. Dan gunnah itu keluarnya dari hidung. Maka pemirsa mencontohkan di luar dari hidung nggak akan bisa. Karena memang sudah disitulah tempat gunnah, di hidung. Bi anna itu ditahan terlebih dahulu. Auhalaha. Ingat, ini kadang seringkali balik ya. Auhalaha. Nah, jangan sampai kebalik. Bedakan. Jadi kenapa kita mempelajari tajwid? Di antaranya juga kita bisa membedakan huruf satu dengan huruf yang lainnya. Jangan menyamakan seluruhnya. Ha dengan ha berbeda. Sama alhamdu, segala puji. Alhamdu, segala berpenyakit. Berbeda. Hamdu dengan hamdu. Makanya sangat berbahaya kalau kita alhamdulillah, segala yang berpenyakit Allah. Nah ini. Ya, bahaya, jadi bahaya sekali. Makanya saya katakan tadi, perubahan pengucapan huruf akan berubah juga makna. Ya, sama seperti tadi shin dengan sin. Jadi hati-hati ya. Bi anna rabbaka auhalaha. Ha dan ha di situ dua-duanya berharokat dua saja. Yaitu mad asli atau mad tabi'i. Kemudian pada ayat berikutnya, ayat yang ke-6, yauma idhiya. Nah, perhatikan di situ. Di sini adalah di situ ada kasroten pada dzal, dan ini kalau kita lihat ini sama seperti sebelumnya. Ikhfa dengan idgham dari segi penulisannya sama, yaitu nggak sejajar kasrotennya. Ya, karena setelahnya bertemu ya yauma idhiya. Perhatikan di situ dengan ayat yang keempat tadi, kasrotennya nggak sejajar. Iya. Nah, kalau untuk yang idhar itu sejajar pada ayat yang nomor 7 ya. Mithqala dzarratin kha. Nah, kita lihat tinnya itu sejajar. Ya, ini beda ya. Nah, perhatikan pengucapan ya. Yauma idhiya. Di situ berhukum idgham bi gunnah. Ya, cuman kenapa pada ya-nya itu nggak ada tasydid. Tapi kalau ashtatal itu ada tasydidnya. Ini sama-sama idgham ya, walaupun idgham bila guna dengan bi guna beda, sama-sama idgham. Karena kalau untuk huruf idgham, bila nggak ada tasydid pada huruf yang kedua, itu namanya idgham nakis. Jadi idgham itu terbagi menjadi dua, ada idgham nakis, ada idgham kamil. Nah, kalau misalkan nun mati atau tanwin bertemu huruf idgham yang ada tasydidnya, berarti itu kamil. Sempurna langsung masuk huruf yang kedua. Contohnya, nun mati ketemu nun. Nah, nun yang kedua ini pasti ada tasydidnya. Min ni'matin. Pasti nun yang kedua ada tasydid. Sama seperti contohnya ar-ra'a. Nun mati ketemu ra. Ra-nya pasti ada tasydid. Mengapa demikian? Karena itu idgham kamil. Ya, yang sempurna langsung dimasukkan ke huruf yang kedua, sehingga suara nunnya nggak jelas. Beda dengan yauma idhiya. Ya-nya nggak ada tasydid, sehingga ini disebut dengan idgham nakis, sehingga gunnah nunnya masih ada. Yauma idhi. Kalau kamil kan harusnya yauma idhiyas, harusnya seperti itu. Cuma karena ini nakis, maka dia tetap ada gunnahnya, yaitu harus ditahan terlebih dahulu. Artinya nunnya masih ada nggak, Ustaz? Nunnya masih ada. Oh gitu. Nunnya masih ada. Yauma idhi. Betul. Beda dengan kalau nun ketemu huruf ra atau lam, itu pasti langsung masuk ke ra dan lamnya. Seperti tadi ar-ra'a. Karena idgham kamil tadi. Kamil tadi. Dan pas dari segi penulisan itu ada tasydidnya. Yang kalau yang kamil ya, kalau yang nakis tidak ada tasydid. Tidak ada. Nanti kita akan mencari permisalannya. Nah itu ya. Jadi tahan dulu idgham bi gunah. Yauma idzi yasdurun. Perhatikan di situ ada huruf sad. Huruf sad ini huruf yang dia mengalir disertai ketebalan. Yasduru, yas, jangan diganti yas ya. Memang ada beberapa qiraat yang merubahnya menjadi huruf yang lain. Ya. Perhatikan di situ. Kemudian ashtata. Nah, ini sepaket ya dengan pembahasan sebelumnya, yaitu huruf shin, tafashi. Maka jangan kita memonyongkan ya. Saya mengajarkan sebagaimana yang saya pelajari, yaitu jangan monyong, jangan ash. Beda antara ash dengan ash, berbeda. Jadi dialirkan dulu. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Ini kalau dalam riwayat Warsh ini ayat 6 ini dibagi 2 ayat.
Yawma'idzi yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Oh gitu. Iya, ada beberapa memang qiraat yang tidak sesuai dengan hafaz. Itulah keunikan ilmu Quran yang disebut dengan ilmu qiraat. Jadi di situ ya harus kita perhatikan. Kemudian yang harus kita perhatikan berikutnya liyurau. Hati-hati, ra ini adalah huruf yang keluar dari lidah. Jadi jangan dibaca monyong liyurau, rau, bukan liyurau. Ya. Dan harus ditebalkan huruf ra-nya. Kadang ada liyurau, rau. Kalau rau itu kan ra. Harusnya liyurau, rau. Harus ditebalkan huruf ra-nya. Kemudian pada ayat yang ke-7, faman ya'mal. Nah, ini enggak ada tasydidnya, idgham bi gunanya. Nun mati ketemu ya, enggak ada tasydidnya. Faman, jadi dijelaskan gunahnya, faman ya'mal mithqala. Kemudian hati-hati pada fa. Fa mati kita harus mengalirkan. Merupakan kesalahan kalau terlalu cepat. Faman ya'mal mithqala dzarratin. Mithqala, bukan mithqala. Yang betul mithqala. Mithqala. Ditahan dulu. Jangan terlalu cepat. Dzarratin. Nah, hati-hati pada ra yang bertasydid. Pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Ra yang bertasydid ini apa kata Imam Jazari? Wa akhfi takriran idza tushaddadu. Hati-hati dia membaca ra yang bertasydid. Jangan terlalu banyak getaran. Contohnya faman ya'mal mithqala dzarratin tidak. Cukup dihentak dzarratin khairan yarah. Ditahan dulu. Khairan itu kan idgham bi gunah. Khairan yarah. Jangan terlalu cepat. Kemudian ayat yang ke-8-nya, wa may, hati-hati di idgham bi gunanya, wa may, nun ketemu ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin. Nah, di sini ada ikhfa. Dzarratin, tetap ikhfa juga harus ditahan terlebih dahulu. Dzarratin syarran yarah. Nah, itu yang harus kita perhatikan pada surat Az-Zalzalah, lebih menjaga kepada aliran-alirannya. Jangan terlalu cepat dalam membacanya. Contoh tadi, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, itu terlalu cepat. Harus dijaga kadarnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dijaga kadarnya. Ya, itu aja yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu. Terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan atas pengetahuan hukum-hukum tajwid yang terdapat di surat Al-Zalzalah. Tadi sudah mengawali dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang terakhir ya. Dan kini kita tiba saatnya untuk memperdengarkan bacaan Quran Anda. Untuk teman-teman yang sudah mengirimkan voice note-nya di 0852 10 943 943 memperdengarkan bacaan Quran surat Al-Qaryah, kami akan putarkan satu persatu berikut ini. Kita akan awali dari Zakaria di Lemah Abang Sindang Laut, Ustaz. Mengawali pesannya dengan salam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya, saya Zakaria dari Lemah Abang Sindang Laut. Syukran Ustaz. Kita akan pendengarkan berikut ini. Informasi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man sakulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu
فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Naam. Barakallahu fi kepada saudara kita. Masya Allah bacanya bagus, namun ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Pertama adalah berkaitan di ta'awudz, yaitu madlin atau sifat lin. Sifat lin ini kan berarti ya mati atau waw mati yang sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Untuk lin pada ya, maka vokalnya adalah i. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitani. Tadi jangan seperti imalah, jangan minasyaiton, bukan syai. Yang betul syai, bukan syai, bukan ke e. Yang betul syai. Itu ya. Yang pertama, setiap ya yang mati jangan ke e, melainkan vokal i. Kemudian berikutnya di basmalah itu dijaga panjang pendeknya. Tadi Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang Allah sama Rahman itu 2 harakat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu, 2 harakat. Kemudian berikutnya fokus. Nah, di Al-Qari'ah ini kan karena tamarbutah ini kan kalau berhenti dia berubah menjadi ha, kan gitu ya. Al-Qari'ah. Kan kalau disambungkan Al-Qari'atu wa ma, kan gitu. Namun kalau dibaca berhenti dia menjadi ha. Dan di antara kesalahannya adalah kita tidak menjelaskan dari sisi sifat. Contoh tadi Al-Qari'ah, bukan yang betul Al-Qari'ah. Dialirkan Al-Qari'ah. Dialirkan dan dijelaskan hamznya, bukan Al-Qari'ah. Bukan. Harus dialirkan dulu. Kemudian berikutnya ini yang mengenai si tebal tipis ya. Wa ma adra, bukan ad, yang betul ada. Jadi dalnya ditipiskan, jangan menyerupai seperti dod. Ad, bukan ad, yang betul ada. Ya, harus dijelaskan. Itu saja yang harus diperhatikan. Barakallahu fi. Baik. Berikutnya ada dari Furaihan di Sumedang. Kita akan coba perdengarkan berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Masya Allah, barakallahu fi. Bagus, Masya Allah. Cuma ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Secara keumuman sudah bagus, Masya Allah ya. Cuman nanti dilatih lagi, coba dari sisi kecepatannya agak berkurang lagi, jangan terlalu cepat. Dilatih saja ya, agar terbiasa. Karena biasanya kalau baca cepat ketika disuruh pelan, nggak terbiasa, akhirnya lupa. Jadi dilatih pelan. Cuma secara keumuman wabil jumlah mumtaz, ya bagus. Sebab kalau terlalu cepat tadi, sifat-sifat yang dia itu harusnya mengalir sehingga tidak terjaga dengan baik. Seperti tadi, minash dan sin, bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, bismillah.
Jadi jangan terlalu cepat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ditahan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari sisi alirannya harus dijelaskan lagi. Itu saja. Kemudian yang terakhir tadi sepertinya ra-nya, ra ini memang huruf yang dia itu banyak sekali sifatnya. Dia memiliki 7 sifat. Dan huruf hijaiyah yang paling banyak memiliki sifat adalah ra, huruf ra. Tadi hurufnya Aisyatir radiyah. Ra-nya jangan takalluf menjadi seperti ini. Aisyatir radiyah, jangan radiyah, tidak. Yang betul radiyah. Ingat selalu sebagaimana ucapan Al-Imam Ibnul Jazari, bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Ketika kita baca Quran, usahakan dengan lutfi, santai, lunak, ya, kemudian lembut gitu ya, sehingga tidak memberatkan kita. Kalau kita baca Aisyatir radiyah, itu akan efeknya cepat capek karena berlebihan dalam pengucapan, sehingga bacalah sebagaimana yang harus dibaca, yaitu dengan lembut. Contohnya tadi Aisyatir radiyah, radiyah bukan radiyah. Kalau seperti itu kesannya seperti memaksa. Makanya disebut dengan ta'assuf, berlebihan. Jadi harus dengan lembut. Radiyah bukan radiyah. Itu saja. Secara kuman Masya Allah bagus. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan atas koreksinya ya. Dan nampaknya waktu juga yang membatasi perjumpaan kita untuk kesempatan malam hari ini harus kita cukupkan. Ustaz, jazakumullahu khairan atas ilmu yang telah disampaikan ya. Masya Allah, sangat bermanfaat sekali dan memberikan pencerahan ya buat kita semua, terutama dengan pembahasan yang di awal tadi disampaikan, yaitu tentang sifat tafasyi ya. Jadi teman-teman pemirsa dan pendengar Radio Kita FM sekarang sudah tahu ya bagaimana pengucapan huruf shin yang benar ya, sesuai dengan sifat tafasyi yang ada di dalamnya. Baiklah pemirsa TV Sunnah, kami juga ucapkan terima kasih ya, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Dan terima kasih juga buat yang sudah berinteraktif di kesempatan malam hari ini. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.